Apakah kalian mempunyai teman, saudara, atau pasangan yang dia itu pendiamnya minta ampun? Ketika kalian nanya, kamu kenapa? Are you okay? Mereka selalu menjawab, ya I'm okay, aku gak apa-apa. Tapi itu sebenarnya di dalam otaknya, dalam perasaan, dalam hatinya itu banyak banget permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan kalian bingung harus kayak gimana. Tonton terus sampai habis. Mungkin kalian bisa mendapatkan insight dari video ini. Thank you. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Halo semuanya. Aku habis potong rambut, tapi kayaknya kependekan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Dan di video kali ini masih tetap akan ngebahas tentang masa lalu ya. Kenapa bahas masa lalu? Aku juga nggak tahu. Asik aja bahas masa lalu itu, kayak nggak ada habisnya. Dan untuk insight kita ke depannya, biar lebih baik, biar kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu sih sebenarnya. Segmen ini pasti bakalan banyak tentang bahas masa lalu, karena banyak juga permasalahan-permasalahan masa lalu yang sebenarnya nempel di kita sekarang ini, yang akhirnya kita ngebuat kita kayak gini lah, itulah segala macam. Pasti ada sangkut pautnya sama masa lalu kita lah. Dan di sini kita bakal ngebahas dari sudut pandangku, terutama pastinya tetap dari sudut pandangku. Kita akan ngebahas orang-orang yang pendiam. Loh, kenapa kita membahas orang yang pendiam? Apakah salah menjadi seseorang yang pendiam? Apakah salah kita menjadi seorang orang yang sigma rule banget ala Tom Shelby dan lain-lain? Bakar rokok dulu nggak? Sebenarnya nggak ada yang salah. Jujur, menurutku pribadi pun nggak ada yang salah ketika kita menjadi seseorang yang pendiam. Tapi ada tapinya. Kita sebagai manusia yang selalu dituntut untuk harus mengerti kondisi orang lain, kondisi orang-orang di sekitar kita, tapi kita jarang mendapatkan feedback untuk di ngertiin. Di sini aku akan menyampaikan kita harus pintar aja untuk memahami. Kita pintar untuk memahami lawan bicara kita, lawan interaksi kita, karena melihat orang pendiam itu mengerikan. Termasuk aku menjadi orang yang pendiam. Mungkin di beberapa momen aku menjadi orang yang pendiam, itu aku merasa aku mengerikan dan menakutkan untuk beberapa orang. Kenapa sih bisa menjadi menakutkan? Orang-orang yang pendiam itu kenapa sih bisa menjadi sosok orang yang menakutkan untuk beberapa orang? Pertama, bisa jadi dia seorang analisis. Dia diem pertama kali, dia melihat sekitarnya, melihat lawan-lawan bicaranya, terus kemudian dia menyimpulkan kalau ternyata lawan bicaraku ini dia seorang yang periang. Bisa nih dikasih kata-kata yang frontal, obrolan-obrolan yang frontal, langsung menyinggung. Ini orangnya perasa, orangnya ini sensitif, dan lain-lain segala macam lah. Dan yang kedua, orang pendiam ini biasanya tuh ya, kenapa aku bisa bilang menakutkan? Biasanya dia orangnya tuh mendem itu ngebatin. Jadi semua omongan yang dia dapatkan dari teman-temannya, dari sekitarnya, itu ditampung dalam hatinya, dalam otaknya. Terus dia mikirin semuanya dan dia menyimpulkan sendiri. Bisa jadi dia malah membenci orang yang udah ngata-ngatain dia. Ya walaupun itu konteksnya bercanda ya. Itu. Terus kenapa aku bisa bilang orang pendiam itu menakutkan? Ini yang ketiga ini mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya, tergantung juga tingkat kedewasaan pola berpikir orang itu ya, orang si pendiam itu. Yang ketiga, kenapa orang pendiam itu menakutkan dan ngeri banget? Itu kalau dia marah, bre.
Kalian tahu kalau orang peri yang marah, masih ada kemungkinan untuk dia baik, masih bisa pada saat marah kita masih kasih tahu. Kalau orang pendiam itu, ampun, aku aja sekarang mungkin aku belum paham sama diriku sendiri ya. Jadi kadang aku ketika diem dan aku marah, semua omongan itu mental. Nggak ada satupun omongan advice dari orang-orang untuk kayak janganlah marah-marah ini, harus bersyukur, ambil hikmahnya, istighfar, atau ingat Tuhan, coba baca semua kitab-kitab suci. Nggak berani, mental semua. Lalu dari tiga hal yang kusebutkan tadi, kenapa orang pendiam itu menakutkan, ini ada endingnya. Ada endingnya apa? Amarah yang terpendam, emosi yang terpendam, semua pikiran-pikiran negatif yang selalu berputar di kepalanya, itu akan keluar di satu momen, yaitu pada saat dia sudah jenuh, sudah capek, sudah hampir merasa putus asa, dia akan nangis. Nangis ini bukan sembarang nangis yang kayak kata-kata buaya, bukan kayak manusia buaya di luar sana. Ini benar-benar nangis yang kemungkinan ingusnya sampai nutupin hidung semua, jadi dia nggak bisa napas, dan napas lewat mulut. Terus solusinya apa? Untuk tidak takut dengan orang-orang yang pendiam, kalau dari aku cuma ada dua. Yang pertama, pahamin orang-orang pendiam di sekitar Anda, di sekitar kalian semua tuh pahamin. Coba kalian lihat kenapa sependiam itu dia. Setelah pahamin, coba cari tahu pelan-pelan mengapa alasan mereka memilih diam di saat di tengah keramaian. Apakah introvert? Nggak tahu juga. Kalianlah yang nentuin apakah itu bisa dikatakan introvert atau tidak. Setelah pahamin, yang kedua, diemin balik. Maksudku barusan aku bilang diemin balik, itu bukan berarti kita nggak ada di saat dia sedang terjatuh. Ketika dia marah, diemin. Ketika dia akhirnya mengeluarkan semuanya, nangis, diemin. Tatap mata dia pada saat dia nangis. Percaya apa nggak, dia pasti nggak bakal natap mata kalian. Kalian coba fokus sama dia, itu pasti dia akan tetap nunduk nangis. Kenapa? Karena pada saat momen dia nangis, itu tidak membalikan semuanya. Itu tidak membuat semua permasalahan-permasalahan yang dia pikirkan itu selesai. If you wanna get some advice from them, no problem, it's okay, no problem. But jangan terlalu berharap ketika advice-mu itu didengarkan. Karena tipe orang-orang pendiam ini, dia hampir 80% denial sama yang namanya advice. Tuh, kenapa aku bisa mengeluarkan statement orang pendiam itu menakutkan. Dan orang pendiam ini pasti latar belakang kehidupan serta permasalahan-permasalahan yang dia sedang hadapi itu banyak banget. Nyambung dari video-video sebelumnya, efek masa lalu, dengan berdamai dengan diri sendiri, kenalan sama diri kalian lebih dalam, mengetahui kemauan kalian seperti apa. Orang-orang di luar sana yang memilih untuk diam, menjadi sesosok manusia pendiam di lingkungannya, itu pasti bisa dapat diindikasikan sebagai orang-orang yang mempunyai permasalahan dan latar belakang kehidupan yang sangat berat. Terus apa dong yang membuat orang-orang di luar sana, termasuk aku, mungkin termasuk kalian juga yang nonton, memilih menjadi seseorang yang pendiam? Apa dong inti dari semuanya? Inti dari kenapa dia memilih untuk pendiam? Ini aku akan menjawab hanya dari pengalamanku pribadi. Mungkin beberapa dari kalian juga mengalami hal yang sama. Silahkan tolong tulis di kolom komentar, karena aku nggak mau aku di sini
ngomong kayak gini, bercerita kayak gini, aku merasa paling tersakiti di dunia ini. Aku nggak mau. Aku percaya permasalahanku yang membuat aku kayak gini, mungkin beberapa yang udah kenal, itu nggak jauh lebih berat daripada permasalahan kalian, dan tidak jauh lebih berat dari permasalahan orang-orang di luar sana. Ada beberapa kemungkinan kenapa orang di luar sana, kalian, aku, memilih menjadi seseorang yang pendiam. Ada beberapa kemungkinan kenapa kita memilih untuk menjadi seseorang yang pendiam. Yang pertama, orang-orang pendiam biasanya mempunyai latar belakang kehidupan, permasalahan sebagai orang yang nggak dianggap. Pada saat dia mengeluarkan statement, argumen, aspirasi terhadap orang-orang sekitar, orang terdekat, keluarga, teman-teman dekat, itu selalu dianggap sebagai permasalahan yang sederhana. Contoh, aku cerita kalau aku galau, aku cerita aku lagi galau, tapi orang-orang yang aku ceritain pasti beranggap kamu itu gak boleh galau, kamu itu kuat, masih banyak perempuan di luar sana. Nangkep maksudnya gimana? Yang kedua, itu yang tadi pertama, tidak dianggap. Yang kedua, mereka terlalu menekan dirinya sendiri untuk berpura-pura tangguh, berpura-pura kuat di depan orang banyak, terutama di depan orang-orang yang mereka sayangi. Oke, daripada kelamaan, mungkin cukup segini dulu videonya ya. Thank you udah nonton, udah sampai habis, thank you banget. Silahkan pencet tombol subscribe-nya, like, komen sebanyak-banyaknya. Support terus channel ini, otomatis kalian akan support aku. Aku harap dari video-video sebelumnya dan video yang akan mendatang itu berguna untuk kalian. Oke, aku King, dadah.